Halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Hari ini kita akan bahas zodiak dan kita akan membahas 15 fakta mengenai zodiak Virgo. Jadi untuk kalian yang zodiaknya Virgo, coba komen di bawah ya, kasih tahu kalau misalnya kalian itu Virgo, apakah kalian bangga menjadi seorang Virgo, dan gue pengen tahu juga kalian itu sekarang lagi tinggal di mana. Ya, gue sekarang lagi tinggal di Jakarta ya. Siapa tahu gue kemarin kayak tiba-tiba banyak banget dapat komen gitu. Iya nih, hello Leo dari Arab misalnya, kayak Leo dari Singapura misalnya. Ya, gue pengen tahu nih kayak seberapa banyak orang-orang yang zodiaknya Virgo ya yang lagi berada di luar negeri misalnya. Sebelum gue mulai, pastinya jangan lupa di like and subscribe ya channel Early Theory Tarot di YouTube. Pastinya itu akan sangat membantu untuk memperbesar platform kita ya di YouTube, biar kita lebih semangat aja sih bikin konten ya kan. Semakin banyak, semakin besar komunitas kita di YouTube ya, semakin kita terbantu juga dan semakin kita termotivasi juga untuk membuat konten-konten baru yang lainnya mengenai zodiak, mengenai astrologi, dan juga mengenai tarot. Dan sebelum gue lanjut untuk fakta-faktanya, gue mau kasih lihat dulu. Ini ada dua gelang yang menurut gue kristalnya itu cocok untuk para Virgo. Yang pertama itu adalah Dragon Bloodstone. Ya, Dragon Bloodstone itu membantu untuk meregulasi atau mengatur kesehatan badan atau kebugaran badan. Dan kalau kalian ketahui juga ya, Virgo itu memimpin rumah ke-6. Rumah ke-6 tuh banyak hubungannya dengan kesehatan dan kesakitan ya. Jadi gue ngerasa Virgo itu adalah orang-orang yang sangat perlu menjaga stabilitas kesehatan mereka. Ya, karena Virgo yang tidak memperhatikan kesehatan mereka adalah Virgo yang gampang sakit. Oleh karena itu menurut gue penting banget untuk Virgo ya memiliki gelang-gelang yang bisa membantu mereka untuk menjaga kesehatan mereka sendiri. Dan gelang yang kedua ini adalah Rutilated Quartz. Ya, warnanya ini ada kolorasinya abu-abu, putih, dan hitam. Jadi Rutilated Quartz itu membantu mendatangkan inspirasi dan ide baru. Ya, dan Virgo itu adalah orang yang workaholic ya. Mereka tuh orangnya tuh sangat suka bekerja. Namun di kebanyakan kasus mereka tuh saking banyak idenya. Nah, ini salah satu karakteristik nih ya. Mutable sign itu semuanya itu idenya banyak. Cuman kadang-kadang mereka tuh butuh banyak waktu untuk menyaring ide. Mereka susah milih salah satu. Ya, begitu juga dengan Virgo, dan itu biasanya merupakan sumber frustrasi dan sumber stresnya mereka. Oleh karena itu, gelang-gelang seperti Rutilated Quartz, lapis lazuli misalnya, ya di video sebelumnya gue udah kasih lihat juga, itu sangat penting ya untuk para Virgo. Oke, jadi linknya bakal gue siapin di bawah profile description. Kalau misalnya kalian mau beli, ya semua gelang-gelang ini sudah tersedia di Shopee. Oke, jadi mari kita langsung mulai aja. Virgo itu adalah orang-orang yang terlahir di antara tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Simbolnya Virgo itu adalah The Maiden. Ya, jadi kalau misalnya diterjemahin ini mungkin agak kurang enakan ya bahasanya ya. The Maiden itu ibaratnya apa? Seorang wanita perawan? Gue gak tau deh, coba dicari tahu aja. Maiden tuh setahu gue tuh wanita yang masih murni ya, wanita yang masih murni, wanita yang masih perawan. Oke, mitologinya itu sebenarnya ada ceritanya ya, cuman terlalu panjang kalau gue ceritain sekarang, jadi nanti gue ceritain di video selanjutnya aja. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui ya, Virgo ya, simbolnya The Maiden ya, elemennya apa? Elemennya tanah. Ya, makanya kita selalu sebut Virgo itu apa? Earth sign ya. Earth itu tanah, sign itu ya tanda ya atau zodiak gitu. Oke, modalitas atau karakteristik dasar dari seorang Virgo itu adalah mutable ya, mutable sign ya kita sebutnya. Makanya biasa kita gabung tuh sebutannya Virgo itu apa? Dalam astrologi Virgo itu dikenal sebagai mutable earth sign ya. Mutable itu seperti apa sih? Karakteristik zodiak yang mutable ya, mutable itu ada 4 ya kan, Virgo, ada Gemini, ada Pisces, satu lagi apa? Sagittarius, sumpah gue hampir lupa. Ya, ada 4 nih misalnya. Mutable itu adalah karakteristik zodiak yang sangat fleksibel, ya, sangat fleksibel. Mereka adalah orang-orang yang kreatif dan mereka adalah orang-orang yang sangat apa ya kalau kita bilang ya, gampang berimprovisasi. Mereka tuh spontan orangnya, ya, bisa menghadapi tantangan ketika tantangan itu langsung datang. Ya, mereka bukanlah orang yang gampang panikan. Ya, mungkin Virgo agak sedikit panikan sih, tapi mutable sign yang lain nggak terlalu panikan. Agak beda dikit. Cuma mutable itu adalah orang-orang yang bisa masuk ke dalam project di tengah jalan. Ya, mereka adalah orang-orang yang lu mau taruh mereka itu di awal project atau di tengah project atau di akhir project, mereka tetap bisa. Mereka tuh orang yang sangat gampang beradaptasi. Namun memang jarang untuk mutable sign itu bisa memulai sebuah project atau menyelesaikan sebuah project. Yang memulai project itu kardinal, yang menyelesaikan project itu biasa cenderung fix ya. Nah, itu nantilah kita bakal bahas lagi selanjutnya.
Virgo itu elemennya tanah ya. Jadi semua zodiak yang elemennya tanah ada 3 kan ya, tanah. Ada Virgo, ada Taurus, ada Capricorn ya. Elemennya tanah ada 3 zodiaknya. Jadi zodiak yang berelemen tanah adalah zodiak yang sangat terikat dengan stabilitas hidup ya. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat terikat dengan hal-hal duniawi. Gue bukannya bilang orang-orang zodiak tanah itu berarti matre ya, tapi gue bilang mereka tuh sangat terikat dengan alam, mereka tuh sangat terikat dengan stabilitas dalam hidup ya. Mereka tuh mengejar kenyamanan ya, baik itu kenyamanan secara finansial, kenyamanan secara material, kenyamanan secara mental ya. Jadi banyak hubungannya tanah itu dengan kenyamanan, stabilitas, keluarga, solidaritas. Kita mulai dengan fakta pertama. Virgo itu memimpin planet Merkuri ya. Jadi ada 2 zodiak yang memimpin planet Merkuri, yaitu Virgo dan Gemini. Oke, jadi kita bahas Virgonya dulu aja. Planet Merkuri ya, itu banyak hubungannya dengan komunikasi dan cara berpikir, intelektual ya, dan cara belajar. Oke, oleh karena itu Virgo itu sering dikenal sebagai orang-orang yang suka belajar, orang-orang yang gampang berkomunikasi, dan orang-orang yang pemikir. Ya, namun perbedaannya begini, walaupun Virgo dan Gemini itu memimpin planet yang sama, Gemini ya itu internal. Dalam arti apa? Mereka berpikir dan mereka membentuk opini untuk diri sendiri, untuk membantu diri sendiri. Oke, di mana Virgo itu menggunakan kemampuan merkurialnya mereka ini, komunikasi dan intelektualnya mereka ini untuk membantu dan melayani orang lain. Oleh karena itu seringnya kita lihat Gemini itu cenderung lebih independen, individualistis. Ya, itu bukan sesuatu yang jelek ya by the way ya. Dan Virgo itu cenderung lebih terikat dengan kehidupan sosialnya dia. Bagaimana cara dia bisa membantu orang-orang terdekatnya dia. Orang-orang yang mutable sign ya, seperti Virgo, Pisces, Sagittarius, Gemini ya, itu adalah orang-orang yang gampang beradaptasi, oke, karena mereka mutable. Jadi mutable itu bergerak ya, artinya itu bergerak gitu ya, gampang bergerak. Nah, bayangin ya, Virgo itu kan elemen tanah. Jadi tanah yang bergerak itu menurut gua paling gampang tuh kita bayangin sebagai tanah pasir atau lumpur. Ya, gampang bergerak, tapi tidak segampang seperti angin ribut gitu yang kayak terlalu apa ya, kita bilang kayak kurang bisa dikontrol. Semua elemen tanah itu gampang mengontrol diri sendiri, mereka itu stabil ya. Nah, ini stabil yang bisa bergerak, sehingga itu menandakan bahwa kayak Virgo itu adalah orang-orang yang gampang beradaptasi dengan situasi sosialnya mereka. Mereka tuh bisa berbaur dengan siapa saja, dengan orang-orang dengan kepribadian seperti apa saja. Mereka tuh gampang berbaur dan mereka gampang beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Oke, dan mereka juga gampang mengakomodir kebutuhan orang lain, walaupun kebutuhan orang lain itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan yang bisa mereka penuhi pada umumnya. Saat kita berbicara soal privasi, menurut gua, Virgo itu adalah salah satu zodiak yang paling menjaga privasi atau kerahasiaan kehidupan pribadinya mereka. Ya, mereka bukanlah orang yang bisa dengan gampang mengumbar-ngumbar informasi dalam kehidupannya mereka, karena mereka cukup susah untuk membiarkan orang lain masuk ke dalam hidupnya mereka. Mereka selalu ingin masuk ke dalam hidup orang lain, bukan karena mereka itu ingin ikut campur, tapi mereka selalu ingin membantu. Ya, mereka tuh selalu terpanggil untuk bisa membantu orang lain. Namun sebaliknya, agak sulit untuk mereka ya bisa memasukkan orang lain ke dalam hidupnya mereka. Karena apa? Tidak banyak orang-orang yang bisa mereka percaya. Ya, dan butuh orang yang cukup spesial untuk bisa dipercaya oleh seorang Virgo. Virgo itu menunjukkan perhatian mereka lewat tindakan. Ya, jadi seringnya Virgo itu love language-nya itu adalah act of service. Mereka tuh selalu ringan membantu, mereka selalu ingin mencoba untuk membantu orang-orang yang mereka sayangi atau yang mereka peduli. Ya, jadi kalau yang bisa gue bilang itu seringnya terutama di karir gitu. Mereka itu adalah rekan kerja yang walaupun mereka ada kerjaan mereka sendiri, mereka selalu bisa meluangkan waktu untuk membantu kalian ketika kalian butuh bantuannya mereka. Mereka adalah orang yang tidak segan-segan membagi pengetahuan mereka, membagi wawasan mereka. Kenapa nih kayak gue tiba-tiba stroke aja tadi. Membagi wawasan mereka ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, makanya tidak jarang juga gue lihat Virgo itu nanti
pada saat mereka udah tua, mereka tuh seringnya antara mereka jadi dosen, mereka bisa menjadi motivational speaker, mereka bisa menjadi seorang guru. Karena mereka memiliki kemampuan yang cukup handal ya dalam mengajari orang atau dalam membagi wawasan mereka ke orang-orang lain yang membutuhkan. Stereotip seorang Virgo adalah mengetahui bahwa mereka tuh adalah orang-orang yang cenderung perfeksionis. Dan menurut gue ini adalah salah satu stereotip zodiak yang lumayan disetujui oleh kebanyakan orang bahwa Virgo itu perfeksionis, mereka itu orangnya detail oriented atau mereka itu orangnya detail ya, mereka orangnya teliti, mereka orangnya sangat peka terhadap perintilan kecil yang mereka kerjakan atau yang lagi mereka fokusin. Oke, oleh karena itu ya Virgo itu sangat gampang panik ketika ya hidup mereka tuh lagi berantakan. Ketika kamar mereka berantakan, ketika penampilan mereka berantakan, ketika lagi ada banyak masalah-masalah yang belum kelihatan solusinya seperti apa, ya. Ingat, mereka itu mereka tuh memimpin planet Merkuri, ya. Merkuri itu sangat didasari oleh apa? Logika, fakta, ya. Jadi kadang-kadang, di mana contohnya misalnya Pisces, ya. Pisces itu kan sama-sama mutable, ya. Pisces itu bisa saja menenangkan diri karena mereka bilang, gue percaya Tuhan yang bisa membantu gue. Gue percaya alam semesta akan memberikan jawabannya cepat atau lambat. Untuk para Virgo, itu tidak cukup. Mereka bilang, gue nggak bisa bertumpu kepada alam semesta doang gitu. Gue nggak bisa kayak menunggu doang. Gue greget. Gue butuh mendapatkan jawabannya sekarang. Kalau misalnya kayak gue nggak dapat jawaban atas masalah gue, kalau misalnya gue nggak bisa nemuin solusinya hari ini juga, nggak bisa tidur gue. Karena apa? Ibaratnya, ketika sebuah masalah itu tidak terselesaikan, bagi mereka itu adalah sebuah benang kusut. Dan mereka nggak tahan melihat benang kusut dalam hidupnya mereka. Para Virgo itu sangat mengandalkan informasi yang faktual dan data yang akurat. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang menurut gue ya, paling berprestasi di sekolah. Ya, mereka adalah orang-orang yang bisa belajar, gampang memahami mata pelajaran, dan dengan begitu juga mereka adalah orang-orang yang cukup bisa memberikan kritik yang membangun dan bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Ya, dan jujur aja Virgo itu terkenal cukup brutal ya ketika mereka mengkritik orang. Namun ini cuma terjadi ke orang-orang yang dianggap sebagai teman ataupun keluarga. Dalam percintaan itu agak sedikit berbeda. Perbedaannya seperti apa? Gue udah bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalian coba cek di YouTube channel gue ya. Gue sempat ngebahas soal 7 cara memikat hati para Virgo dan juga 8 pertanda kalau misalnya Virgo tertarik sama kalian. Jadi kalian coba nonton aja di videonya. Gue udah bahas soal ini. Masih berhubungan tentang Virgo yang sangat mengandalkan fakta dan data. Mereka adalah orang-orang yang kurang berani mengambil resiko. Mereka adalah orang-orang yang kurang berani mencoba sesuatu yang baru, ya. Agak sulit untuk mereka bisa keluar dari zona nyaman mereka, ya. Terutama dalam hal belajar, terutama dalam hal pekerjaan, pindah industri, pindah kantor, pindah pekerjaan. Butuh waktu lama untuk Virgo bisa menyamankan diri di situasi yang baru. Karena apa? Ibaratnya mereka tuh harus kayak mulai dari awal lagi belajar. Ya, mereka suka belajar, ya jangan salah. Mereka suka belajar, namun sangat tidak nyaman ketika mereka mengetahui bahwa semua informasi dan data yang sudah mereka kumpulin susah payah di suatu kantor misalnya, harus dibuang atau harus dimulai dari awal lagi ketika mereka pindah ke kerjaan baru, contohnya. Virgo adalah orang-orang yang sangat peduli dan memperhatikan keseimbangan dan kesehatan badan mereka. Ya, jadi ingat seperti yang gue udah bahas sebelumnya, Virgo itu memimpin rumah ke-6. Rumah ke-6 itu banyak hubungannya dengan kesehatan, ya, kesehatan badan, kesehatan fisik, mental, dan jiwa, ya kan? Jadi, Virgo itu, gue sering nemuin Virgo-Virgo yang memang memiliki jadwal rutin olahraga. Walaupun olahraganya mungkin olahraga simpel kayak, mereka push up 10 kali sehari, ya. Setiap hari ini mereka pasti bakal main badminton, ya. Jadi Virgo itu, walaupun Virgo itu bukanlah zodiak yang paling sporty atau zodiak yang paling aktif berolahraga, ya. Gue ngerasa itu jatuh kepada Sagittarius, ya. Sagittarius lebih aktif berolahraga. Cuman Virgo itu adalah orang-orang yang memiliki rutinitas yang konsisten
berolahraga, menjaga kesehatan badan. Ya, di kebanyakan kasus juga Virgo itu adalah orang-orang yang sangat mementingkan konsumsi suplemen, ya, banyak vitamin yang dicoba, ya, suka pakai perawatan kosmetik, perawatan serum-seruman misalnya, ya, pakai moisturizer. Ya, kebanyakan Virgo itu adalah orang-orang yang sangat suka mendalami soal ilmu kesehatan juga, ya, ilmu obat-obatan juga. Bukannya gue bilang Virgo itu suka ngobat ya, tapi Virgo itu adalah orang-orang yang suka mendalami cara-cara untuk menjaga kesehatan mereka. Meskipun Virgo adalah orang yang cukup open-minded, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya cukup pemilih dan picky terhadap hobi dan aktivitas yang mereka lakukan secara konsisten. Karena Virgo itu orangnya efisien ya. Mereka ingin memastikan bahwa apa yang mereka kerjakan dalam hidup mereka itu bermanfaat untuk mereka secara faktual, secara kelihatan nih. Kayak gue ketika gue belajar ini, gue tahu ini pembelajarannya gue bisa gunakan di hal ini, di hal itu dan sebagainya. Oleh karena itu ya, gue jarang menemukan Virgo yang suka main game hanya untuk main game. Bahkan ya, Virgo yang suka main game itu adalah orang-orang yang ternyata jadi professional gamer. Mereka bisa ya menyalurkan hobi mereka dalam main game itu untuk menjadi sesuatu yang sangat produktif atau bahkan menghasilkan duit untuk mereka. Oleh karena itu, gue selalu ngerasa Virgo itu sebenarnya adalah orang-orang yang cukup jago ya untuk berbisnis atau berusaha sendiri. Tadi kita sempat bahas soal Virgo ya, yang sangat jago ya menyalurkan kritiknya mereka. Namun ya, Virgo itu bukanlah orang yang suka berdebat. Ya, Virgo itu adalah orang yang cinta damai sebenarnya ya. Jadi ketika mereka terlibat dalam sebuah perdebatan atau dalam sebuah konflik, mereka cenderung ingin menyelesaikan konflik itu secepat-cepatnya. Dan ya, tidak seperti Aries, Virgo itu mereka tidak ngerasa mereka perlu memenangkan setiap argumen atau setiap perdebatan mereka. Ya, mereka cuma perlu tahu bahwa kayak, oh, ini kritiknya gua, ini opininya gua. Lu mau terima atau tidak, terserah lu. Lu mau setuju atau tidak, terserah lu. Yang penting gua udah sebutin, oh, ini opininya gua. Meskipun Virgo adalah orang-orang yang sangat ringan membantu orang-orang yang membutuhkan, sebaliknya mereka itu adalah orang-orang yang cukup kesulitan untuk menerima bantuan orang lain. Ya, karena dua hal. Ini sesuatu yang gue udah bahas juga di video sebelumnya. Coba diklik deh ya. Gue ada 2 video soal Virgo yang gue udah post sebelumnya nih. Virgo, nomor 1 ya. Virgo itu orangnya perfeksionis. Jadi mereka memiliki cara yang spesifik, cara melakukan sesuatu. Ya kan? Nggak semua orang itu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan ekspektasinya para Virgo. Jadi biasanya Virgo itu cenderung malah mikir kayak, udahlah mending gue kerjain sendiri daripada dibantu orang lain. Pada akhirnya makin lama, makin ribet, makin berantakan. Itu satu. Kedua, Virgo itu nggak suka ngerepotin orang lain dengan masalah hidupnya mereka. Ya, oleh karena itu di kebanyakan kasus ya, bahkan untuk orang-orang terdekatnya mereka, bahkan untuk pasangan hidupnya mereka pun ya, jarang Virgo itu bisa dengan gampangnya bilang, gue butuh bantuan, lu bisa bantu gue atau tidak. Virgo itu adalah seseorang yang sangat pemikir ya. Mereka itu overthinkingnya itu parah banget. Kenapa? Karena mereka selalu ingin mencoba untuk menyelesaikan permasalahan. Mereka adalah problem solver. Mereka selalu ingin mencoba untuk mencari solusi untuk masalah apapun itu yang ada di depan matanya mereka. Masalah orang lain ataupun masalah diri mereka sendiri. Oleh karena itu, ya, Virgo itu sangat bahaya ketika mereka mendapatkan pasangan yang tidak komunikatif. Mendapatkan pasangan yang acuh tidak acuh, mendapatkan pasangan yang cuek, mendapatkan pasangan yang kalau misalnya lagi berdebat itu nggak mau ngomong atau justru kabur. Dan tidak sedikit juga ya para Virgo yang nyangkutnya lama banget ketika mereka itu di ghosting sama seseorang. Karena bagi mereka, setiap masalah itu tidak boleh ngegantung. Ketika ngegantung, mereka selalu ngerasa kayak, oke, gue harus cari masalahnya, jawabannya sampai dapat nih. Kalau misalnya enggak, gue nggak akan bisa tenang. Jadi, gue selalu bilang sama teman-teman gue gitu loh, Virgo itu kayak hantu gentayangan gitu loh. Hantu penasaran gitu ya. Seseorang yang nggak bisa gitu loh kalau misalnya masalah itu belum ada penyelesaian yang jelas. Sementara kadang-kadang, ya terutama dalam hubungan lah anggapannya, kadang-kadang kita nggak selalu bisa mendapatkan
penutupan kisah, closure, ya kan? Kadang-kadang kita nggak bisa tahu secara jelas kenapa seseorang itu meninggalkan kita. Terutama kalau misalnya kayak Virgo itu ketemunya sama orang-orang yang jago ghosting. Nah, oleh karena itu, gue selalu bilang sama para Virgo gitu, jangan cari masalah dalam percintaan, cari orang yang jelas aja. Kalau misalnya dari awal itu orang yang udah kelihatan nggak jelas, jangan dijalanin sampai akhir. Karena pasti bakal kebablasan dan waktu penyembuhannya lama untuk kalian. Virgo itu cenderung menjadi tempat curhat semua orang yang ada di sekitarnya mereka. Ya, nggak heran sih, karena pada dasarnya Virgo itu adalah problem solver. Mereka tuh selalu bisa, ya, menawarkan solusi yang tepat untuk kebutuhan masalah orang-orang di sekitarnya mereka. Namun, para Virgo juga harus hati-hati bahwa kemampuan mereka ini cenderung menarik perhatian banyak orang-orang yang energinya itu negatif. Ya, menarik perhatian banyak orang-orang yang manipulatif, banyak menarik perhatian orang-orang yang kita bilangnya tuh kayak vampir ya, kayak setiap kali berada di sekitar vampir itu kita selalu ngerasa kayak energi kita kehisap sama mereka ya. Jadi tidak jarang ya gue menemukan Virgo yang selalu dikelilingi sama orang-orang yang terlalu pesimis, yang selalu komplain. Hati-hati ya, karena Virgo sejago-jagonya kalian menjaga stabilitas hidupnya kalian, jika kalian dikelilingi oleh orang-orang yang energinya itu tidak stabil, lama-lama kalian juga akan terjerumus ke lubang yang sama. Saat bertemu dengan orang yang baru, Virgo itu adalah orang yang cukup kepo ya. Keponya itu bukan kepo yang nyebelin sih, tapi mereka itu adalah orang-orang yang punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Jadi mereka itu akan datang dengan 1000 pertanyaan ke kalian ya. Mereka ibaratnya udah kayak wawancara deh gitu, kayak lu suka makan apa, ya kan? Lu dulu sekolahnya di mana? Bokap nyokap lu kerja apa? Ya, segala bentuk pertanyaan ya mereka akan langsung lontarkan ke kalian ya. Padahal baru kenal nih sehari 2 hari gitu ya. Karena balik lagi Virgo itu orangnya orang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi ya gitu. Mereka suka belajar, mereka suka mempelajari soal pengetahuan dunia, tapi sebaliknya juga mereka juga suka mempelajari soal orang-orang yang akan masuk ke dalam kehidupannya mereka. Virgo itu adalah orang-orang yang cocok berkarir di bidang-bidang ilmu pasti, sains ya, sebagai dokter, di bagian teknik ya, teknik sipil, arsitektur, ataupun di bidang-bidang yang berhubungan dengan data, ahli statistik, akuntansi. Pokoknya intinya kayak gue selalu bilang ke orang-orang, wah bayangin ya kalau misalnya nggak ada Virgo di dunia ini, dunia itu bakal berantakan. Bakal tetap berjalan, manusia nggak bakal punah tanpa Virgo ya, nggak mungkin. Cuman gue ngerasa tanpa Virgo, dunia itu berantakan, nggak ada struktur, nggak ada hierarki, nggak ada kejelasan. Oleh karena itu gue selalu ngerasa kayak, wah tanpa Virgo itu gila sih. Dunia ini bakal sangat berbeda banget ya, jauh berbeda. Dan gue rasa itu sesuatu yang bisa kita terapkan ke semua zodiak juga ya. Gue nggak bisa ngebayangin sih, dunia tanpa Leo itu gue ngerasa dunia yang sangat membosankan ya. Tapi ya, Virgo itu adalah orang-orang yang paling gue salutin. Karena otaknya mereka tuh kayak komputer, nggak pernah berhenti berpikir ya. Gue selalu bilang tuh ke teman-teman Virgo gue kayak, lu nggak capek ya? Gitu, otak lu tuh 24 jam nggak berhenti gitu, kayak lu pikirin soal hal ini, soal hal itu, soal hal orang dan sebagainya. Jadi gimana gengs menurut kalian 15 fakta ini? Apakah sudah cukup menjelaskan soal kepribadian Virgo? Dan kalau kalian ada tips ya, atau kalian ada informasi lain mengenai Virgo, coba komen di bawah supaya kita bisa belajar bersama. Sekali lagi, jangan lupa di like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk ditonton video lainnya. Ada video tarot, ada video pembahasan zodiak yang lainnya juga ya. I will see you soon. Have a really nice day. Bye-bye.